Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Gadget Receh. Pada konten kali ini kita akan unboxing HP yang keluar sudah lama sebenarnya, yaitu Redmi Note 14 yang varian 4G. Kenapa saya beli ini? Karena memang kebutuhannya ini sebenarnya mau beli tahun depan. Tapi karena tahun depan, Januari dan seterusnya katanya isunya itu HP pada naik, maka di sini saya beli untuk sekarang saja teman-teman ya. Dan nanti seperti apa HP-nya kita akan lihat sama-sama. Sebelumnya kita unboxing dulu. Ini saya belinya di Shopee ya teman-teman ya. Di Shopee dengan harga 2 juta kecil saja teman-teman ya. Yang mana ini variannya ada dua, yaitu 8 per 128 GB, dan yang saya beli ini RAM-nya juga RAM 8, dan ini variansinya itu internalnya 256 GB. Entah ada apa ada varian lain atau tidak, tapi sepertinya cuma dua ya teman-teman ya. Sebelumnya kita dapat ini notanya teman-teman ya, dari official store-nya ini teman-teman ya. Dan kita dapat notanya ini, di sini ditulis berapa ya? Oh, enggak tertulis ya. Oke, ini Redmi Note 14 yang RAM 8, internalnya itu 256 GB, yang varian warnanya itu black. Dan ini dia HP-nya teman-teman ya. Dan sebelumnya kita buka dulu. Di sini kalau official store-nya ada segelnya ya teman-teman ya. Dan untuk lebih yakin, untuk lebih aman lagi teman-teman ya, mending kalau Xiaomi atau beli HP yang lainnya itu di official store-nya ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan ada apa-apa itu gampang, dan jarang sekali yang terkena kendala ya teman-teman. Sebelumnya di sini Redmi Note 14 dibuat di Indonesia. Ini ada beberapa ini selling pointnya di sini. MediaTek Helio G99 Ultra. Baterainya ini 5500 mAh, kemudian 33 watt turbo charging, 108 megapiksel, kemudian Corning Gorilla Glass 5, dan ini 120 Hz, dan fingerprintnya ini sudah in display atau ada di dalam layar teman-teman ya. Itu adalah fitur unggulannya. Menurut saya di harga 2 jutaan sudah bagus sih spek seperti itu, karena memang kompetitornya dari Infinix atau Tecno itu juga speknya mirip-mirip, gak ada ultrawide juga, dan di situ standar sih, bagus sih menurut saya. Ini ada terima kasih dari Xiaomi Redmi. Kemudian di sini kita dapat kotak teman-teman ya. Kotak ini isinya yang pertama jarum injektor. Kemudian di sini ini buku panduan teman-teman, dan ini dapat casingnya teman-teman ya. Casingnya ini agak bagus sih. Tuh agak bagus menurut saya. Ini bukan casing seadanya ya, tapi ini casing ya benar-benar bisa dipakai jangka panjangnya, daripada yang putih kelamaan itu menjadi kuning. Kita taruh dulu, kemudian ini dia HP-nya, kemudian kita taruh dulu, dan di dalamnya kita dapat apa lagi? Tentunya dapat kepala charger adapternya, ini 33 watt ya teman-teman ya. Dan ini Type-C, Type-A to Type-C ya teman-teman ya, standar dan normal. Kemudian kita ini buka HP-nya ya. Selling point-nya seperti yang tadi, ini unggulannya. Sambil lalu kita hidupkan teman-teman ya. Kok lama ini? Oh enggak. Kalau Xiaomi itu katanya ada yang lama ya teman-teman ya. Dan kalau dilihat di pinggirnya ini teman-teman ya, ada volumenya di sini. Volume untuk nambah volume dan untuk mengurangi. Ini ada up and down. Ini tombol powernya di sini teman-teman ya. Di sini di bagian pinggir sini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ada speaker Type-C, mikrofon, dan juga ini untuk kartu ya teman, SIM cardnya teman-teman ya. Dan di atas ini ada speaker lagi, dan ini dual speaker ya teman-teman ya. Dan yang jarang ini kita lihat di sini, kita dapat ini apa namanya, untuk colokan headset ya teman-teman ya. Ada juga lubang untuk infrared kalau nggak salah di sini teman-teman ya.
Kalau kita lihat di bezelnya ini teman-teman ya, ini bezelnya sudah tipis dan agak simetris, cuman lebih tebal di bawah sedikit, dan ini standar untuk ukuran HP harga 2 juta kecil saja, HyperOS ya teman-teman ya. Di belakang ini kita dapat ini kameranya ada 3, tapi yang fungsional cuma satu, yaitu kamera utama 108 megapiksel, dan kemudian kamera duanya ini kamera bonus ya, masing-masing 2 megapiksel. Di sini ada flashnya, dan di sini ada 108 megapikselnya. Oke, kita setting terlebih dahulu. Dan untuk keamanannya ini ada 3 ya teman-teman ya. Ada yang dengan kunci layar, ini bisa dengan pola dan juga pin, atau dengan sandi teman-teman ya. Ini juga ada sidik jari di bagian layar teman-teman ya, bukan di pinggir sini, karena layarnya sudah menggunakan Super AMOLED 120 Hz. Dan juga ada face unlocknya, di sini bisa menggunakan wajah teman-teman ya. Jadi sudah bagus untuk di kelas harganya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Redmi Note 14 yang varian 4G. Kalau dilihat dari backdoornya atau dilihat dari desainnya, ini sebenarnya kekinian ya teman-teman ya. Dipegang pun ini tidak begitu berat, ini juga nyaman kok dipegang teman-teman ya. Dan ini tidak mudah nempel sidik jari, nempel cuman tidak begitu parah. Beda dengan di bagian kameranya ini glossy ya teman-teman. Kalau di sini kan agak matte. Dan untuk prosesornya ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G99, yang mana itu sebenarnya sama dengan Helio G100, Helio G200, itu sebenarnya sama teman-teman ya. Cuman beda di support kameranya saja. Secara kecepatan, secara ke speed itu sama teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini di bagian pengaturan, ini nama perangkat Redmi Note 14, kemudian penyimpanannya itu dimakan oleh sistemnya itu sebanyak 25 GB, 6, yang mana penyimpanan aslinya itu 256 GB ya. Versinya ini teman-teman kita lihat di sini Androidnya 14, update keamanannya ini belum kayaknya ya. Dan ini menggunakan HyperOS 1.0.4.0 dan seterusnya. Kalau kita lihat di bagian kameranya teman-teman ya, ini mungkin akan menjadi sedikit kekurangan dari HP ini teman-teman ya. Nah, di sini kenapa kok begitu? Karena ini tidak ada ultrawide-nya. Meskipun di harga sekian itu kompetitor yang lainnya juga banyak yang menghilangkan ultrawide-nya teman-teman ya. Di sini ada, kita bisa zoom sampai 20 kali, tapi sudah buram ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada mode portrait, malam hari, kemudian lainnya ini ada banyak 108 megapiksel, panorama, gerak lambat, dual video, selang waktu, pencahayaan dan pencahayaan panjang. Kemudian bisa ubah, ini sepertinya efek ya teman-teman ya. Kemudian kita ubah ini tempatnya maksudnya. Kemudian kita ke videonya ini resolusinya itu sepertinya mentok di 1080p 60 fps. Jadi ada 60 fps-nya, setidaknya bisa lebih smooth ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di ini ada Pro dokumen, ada juga Pro. Pro-nya ini hanya untuk foto sepertinya ya. Bisa juga ini untuk video ya. Menarik ini teman-teman ya. Di harga 2 juta kecil ini sudah bisa kita setting. Untuk kamera depannya ini kita lihat di sini teman-teman ya. Bisa mentoknya juga di 1080p, tapi ini 30 fps, tidak bisa yang 60 fps ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada foto, ada portrait, ada malam hari, ada juga yang lainnya. BTW kamera depannya ini beresolusi 20 megapiksel ya teman-teman ya. Jadi seperti ini tampilan dari kameranya teman-teman ya. Untuk keamanannya ini sebenarnya ada proteksi IP54 ya teman-teman ya. Ya bisa lah untuk diajak percikan air dan sudah aman dari debu ya teman-teman ya. Layarnya 120 Hz dan ini sudah menggunakan Super AMOLED, sidik jarinya ada di bagian layar.
Dan untuk speakernya ini sudah dual ya teman-teman ya. Di bawah ada speaker, di atas juga ada speaker ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Ini HP-nya BTW punya orang teman-teman, bukan punya saya. Jadi harus segera dikembalikan karena sama orangnya mau dipakai. Jadi belum sempat tes kameranya, tes gamingnya, dan lain sebagainya. Jadi sementara unboxing seperti itu dulu teman-teman ya. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa pengalaman dan juga saya lihat review-reviewnya ini HP menurut saya perlu dipertimbangkan di harga 2 juta kecil saja teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yang pakai Redmi Note 14 yang varian 4G itu puas dengan pemakaiannya? Silahkan komentarnya di bawah ya teman-teman ya. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin berkembang tentunya.